Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya kedatangan ini ya, access point, ya, access point TP-Link dengan tipe CPE 220 ya. Ini pemiliknya mau disettingkan untuk sebagai access point ya. Karena banyak fungsi disematkan yang bisa disematkan di sini di alat ini ya. Ini CPE 220 ya. Dia bisa sebagai repeater, bisa sebagai access point, bisa sebagai bridge ya. Jadi kita akan melakukan setting untuk sebagai access point. Jadi tinggal colok langsung memancar wifi-nya. Langkah pertama kita siapkan dulu adaptornya ya, seperti ini. Ada kabelan ya, kabelan di sini ada, di powernya ada LAN dan PoE ya. Jadi kita gunakan yang PoE untuk dari adaptornya menuju ke ini ya. Ini LAN 0 PoE. Ini in powernya di sini ya. Untuk input powernya di sini. Oke, kita langsung colok ya. Di sini untuk setting alat ini kita gunakan komputer ya. Kita gunakan komputer karena ini masih settingan awal. Seperti biasa, teman-teman, yang perlu diingat ini tombol reset untuk memulai settingan, memulai menyeting ya. Ini langkah awal, ini tekan tombol reset ya. Kemudian alamat IP addressnya ada di sini ya. 192.168.0254 ya. Oke, itu saja yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita colokan ini powernya ya, dari power adaptornya masuk ke PoE di CPE nya. Oke, sudah menyala ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita colokan ini kabelan dari komputer ya, kabelan menuju komputer ya. Ini oke, kita colokan dulu. Untuk tombol reset ya, tombol reset ditekan agak lama sampai lampunya menyala semua ya. Oke, kita akan melakukan reset dulu. Tombolnya kita gunakan ini saja yang kecil, kita tekan tombolnya ya. Kita tekan agak lama sampai lampunya kedip ya. Oke, sudah kedip, kita lepaskan. Oke, sudah terreset ya. Ini saya sudah colok di komputer. Kita masuk ke bagian komputernya untuk melakukan setting ya. Kita berpindah ke komputer saja ya. Oke, langkah pertama teman-teman ya. Di sini kita akan melakukan setting dulu di bagian ini. Open network and internet setting ya. Kita pilih status, kemudian change adapter setting ya. Di sini kita klik kanan, kemudian kita masuk di properties. Di sini masuk ke TCP IPv4 ya. Klik 2 kali. Nah, di sini sudah terisi ya teman-teman. Di sini 192.168.0.10. Jadi jangan ikut ini alamat address yang tercatat di alatnya. Yang tercatat di alatnya itu 0254. Jadi kita pilih selain 254 ya.
Awalnya seperti ini ya teman-teman, kosong. Kemudian kita pilih ini. Use the following IP address. Nah, di sini kita isikan 192.168 kemudian 0. Kemudian kita pilih angka 10 ya. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, angka 10. Oke, ini yang baris keduanya ini terisi secara otomatis. Kemudian kita oke. Kita oke lagi. Selanjutnya teman-teman, setelah terhubung ke ininya, kita masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk di Chrome. Oke, masukkan IP address 192.168.0.254. Oke. Tidak mau dia teman-teman ya. Oh, di sini salah ketik alamatnya teman-teman. 192.168.0.254. Oke. Nah, di sini masuk ya username. Username bawaan alatnya ya, admin. Kemudian passwordnya admin juga. Kemudian please select region. Kita pilih saja Indonesia ya, karena kita di Indonesia. Oke. Kita I agree. Baru login. Oke, kita masuk ya teman-teman. Di sini sebagai langkah awal dia minta username yang baru dan password yang baru. Kita gunakan saja ya, admin, kemudian admin 123, kemudian konfirmasi admin 123. Oke, kita sudah masuk ya teman-teman ya. Kita sudah masuk di pengaturannya. Kita langsung quick setup saja ya. Di sini karena pemiliknya minta disettingkan sebagai access point, jadi di sini langsung access point. Namun teman-teman, di sini ada beberapa pilihan, bisa sebagai client, bisa sebagai repeater untuk meneruskan WiFi yang ada ke misalnya jangkauannya kurang jauh. Jadi kita fungsikan dia sebagai repeater. Access point router ya, selain sebagai access point dia juga bisa merouter ya. Oke, namun untuk kali ini saya settingannya sebagai access point saja ya. Oke, nanti untuk LAN-nya tinggal colok di modem WiFi, modem ini fiber optik ya, FO-nya. Oke, kita pilih access point, kemudian kita pilih next. Di sini ada pengaturan IP address. Lanjut saja. Oke, di sini untuk SSID teman-teman bisa menggantinya dengan sesuai yang teman-teman mau ya. Kemudian untuk mode 802.11 BGN ya. Oke. Untuk channel width ya, lebar channel ya. Di sini ada pilihan 20 MHz, ada 10 MHz. Jadi semakin tinggi frekuensi, kecepatannya semakin tinggi, namun rentan terhadap penghalang ya. Jadi misalnya dia 20 MHz. Ada juga yang sekarang itu 40 MHz. Itu kecepatannya cepat, namun dia rentan terhadap penghalang, misalnya dinding atau pohon-pohon ya. Jadi pertimbangannya di situ. Jadi
teman-teman kalau mau yang ini frekuensi rendah 20 MHz, dia jangkauannya jauh tapi kecepatannya agak rendah, namun jangkauannya jauh dan tidak rentan terhadap penghalang-penghalang seperti dinding dan lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya channel frekuensi. Di sini saya pilih auto saja ya. Nah, kemudian security, sebagai passwordnya kita gunakan WPA PSK2 ya. Oke, untuk SSID saya sebagai contoh ya, tetap saja ini tetap sebagai TP-Link outdoor BD 1662 ya. Untuk password saya inikan saja ya. Ya, di sini saya perlihatkan. Ini passwordnya ya. Oke, di sini distance setting 0 sampai 27 km. Wow, jauh juga nih jangkauannya 27,9. Kita ambil 5 km saja ya, teman-teman ya. Max stream enable, mau di enable boleh, mau tidak di enable boleh. Oke, setelah settingan ini nama-nama SSID, kemudian password dan lain-lain, kita lanjut lagi. Oke, ternyata selesai ya teman-teman, kita finish saja. Oke, nanti kita lihat di bagian wifi-nya. Oke, di sini selesai ya teman-teman. Quick setup ya, quick setupnya sudah selesai ya. Oke. Selanjutnya kita logout saja. Oke, kita tutup dulu. Selanjutnya, oke, setelah melakukan setting tadi ya, kabelannya kita copot saja. Kabelan yang dari komputer kita copot, kita lepas. Enggak keras. Ya. Oke, selesai di setting ya. Ini kemudian kabelan ini colokan LAN ini kita hubungkan ke modem FO ya, fiber optik ya, modem fiber optik di bagian LAN-nya ya. LAN 1, LAN 2 boleh. Oke, nanti kita konekkan kabelnya ke modem. Oke teman, ini saya sudah hubungkan ya kabelnya dari modem FO ya, untuk sebagai sumber internetnya ke LAN ya, ke LAN 1 dari alat ini ya, dan lampunya sudah menyala. Kemudian kita coba di komputer ya. Kita coba di komputer ini ya, TP-Link. Kemudian isikan passwordnya yang tadi kita buat. Oke, kemudian kita next saja. Yes. Oke, menunggu. Oke, connect ya teman-teman. Tinggal kita mau ngetes untuk internetnya. Ya sederhana ya teman-teman, sebagai access point, settingan sebagai access point dari TP-Link CPE 220 ya. Dan ini sudah jalan ya. Ya, oke teman-teman. Sudah jalan ya. Kita gunakan wifi-nya ya, bukan lagi sebagai LAN-nya ya. Kita sudah gunakan wifi-nya. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kali ini mengenai settingan TP-Link CP220 ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.